Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah wadah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini untuk menyambut perkuliahan di tahun 2021 ini, Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com akan melaksanakan suatu kuliah umum. Nah, kita akan melaksanakan kuliah umum dengan topik ancaman kurangnya peminat hingga tutupnya program studi di masa pandemi COVID-19 dan solusi yang dapat diberikan. Nah, ini suatu topik yang sangat menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, karena tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang untuk perkuliahan di semester genap ini itu di beberapa perguruan tinggi itu menjadi berkurang. Nah, kita akan lihat beberapa penyebab yang dapat kita pantau dan untuk mencegah kejadian ini akan terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap semua bidang lini kehidupan di masyarakat kita. Itu tidak terlepas dari semua aspek, apakah itu aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Nah, salah satu yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini adalah di bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan tinggi. Nah, kalau sebelum COVID ini terjadi gitu, itu perkuliahan berlangsung secara normal. Dosen masuk kelas, memberikan perkuliahan, mahasiswa dapat berinteraksi baik dengan dosen maupun dengan sahabat dalam suatu ruang, ruang untuk membicarakan masalah ilmu. Nah, ini berjalan sangat baik, sangat memberikan keuntungan, transfer ilmu itu terjadi dengan mulus sekali. Nah, ketika virus COVID-19 ini melanda, nah hal seperti ini tidak dapat ditemukan lagi gitu. Kita dapat lihat bahwa perkuliahan daring yang dilakukan itu mengakibatkan beberapa fenomena-fenomena yang selama ini di luar dugaan kita. Di antaranya adalah kuliah daring tadi dapat dilakukan di berbagai tempat. Di antaranya mungkin tempat-tempat minum kopi, kedai-kedai kopi atau dengan bahasa kerennya kafe. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi, ini mudah sekali ditemui bahwa kafe-kafe itu telah menambah fungsinya gitu sebagai tempat duduk-duduk untuk bercerita dan sekarang digunakan untuk belajar daring.
Mungkin di kafe itu disediakan fasilitas internet gratis, atau untuk menghilangkan kejenuhan belajar di rumah. Nah, dapat kita bayangkan bagaimana proses transfer ilmu pengetahuan itu dapat berjalan dengan baik jika ruang ilmu atau majelis ilmu itu diadakan di dalam sebuah kafe gitu. Hal pertama yang terjadi tentu tingkat fokusnya itu kurang. Mahasiswa tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus gitu. Apalagi harus belajar tanpa dipantau, tanpa dilihat oleh dosen yang bersangkutan. Ini jadi masalah. Terus ada lagi fenomena kita lihat, mungkin mahasiswa belajar di rumah. Oke, kita belajar di rumah di depan laptop. Nah, ini tentu saja akan menjadi sangat membosankan jika sistem perkuliahan daring tadi menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang mungkin disebut biasa. Apakah dosen mengirimkan catatan dalam bentuk file tertentu lalu dikirimkan daripada media WA, lalu dicatat, lalu dibaca oleh mahasiswa, atau dosen melakukan perkuliahan menggunakan e-learning, atau mungkin menggunakan fasilitas Zoom untuk kumpul bersama-sama. Nah, sekali lagi di sini tentu transfer ilmu pengetahuan tadi tentu juga menjadi bermasalah. Belum lagi fenomena perkuliahan ini dihadapkan pada permasalahan susahnya mendapat jaringan di suatu kawasan. Susah mendapat jaringan internet. Harus manjat pohon, harus duduk di tepi sungai, di gunung, dan seterusnya. Belum lagi mahasiswa yang sambil bekerja bisa sambil belajar gitu. Jadi tidak seperti perkuliahan normal, fokus pada belajar saja, tetapi bisa menyambi bahasa kami. Bisa dalam belajar juga bisa dilakukan pekerjaan lain. Nah, ini fenomena-fenomena yang tidak bisa dihindari pada terjadinya COVID-19 ini. Sehingga di kedai-kedai kopi, mahasiswa sering berseloroh. Tidak ada bedanya kuliah di ITB, di UI, di universitas manapun dengan kuliah di kedai kopi gitu. Apalagi dihadapkan kepada dosen mengirim bahan perkuliahan ya dengan ala kadarnya. Berikan catatan, kirim, lalu kirim ke mahasiswa. Meskipun mahasiswa mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi, tetapi jika hanya diberikan oleh materi perkuliahan ala kadarnya, lama-lama mahasiswa akan bosan. Bahkan di beberapa perbincangan mahasiswa itu telah terdeteksi bahwa mereka sudah mulai keberatan membayar UKT, uang kuliah tunggal atau SPP kita dulu. Karena adanya alasan bahwa mereka kuliah tidak mendapatkan layanan yang baik. Mereka kuliah dengan bahan ajar dari dosen yang ala kadarnya. Jadi mereka menuntut gitu. Dan parahnya jika ini berlangsung lama, setahun atau 2 tahun lagi, ini akan mengakibatkan kejenuhan pada mahasiswa meningkat, sehingga mahasiswa pun belum kejenuhan meningkat, ekonomi tambah sulit, dan perkuliahan ala kadarnya
Akumulasi dari semua peristiwa itu akan menjadikan mahasiswa hengkang, keluar. Atau paling tidak ngambil masa langkau, atau paling tidak entah apa namanya, tidak akan melakukan pendaftaran ulang atau pembayaran UKT. Nah, tentu saja hal ini akan merugikan institusi pendidikan dengan berkurangnya jumlah mahasiswa. Dan jika ini akan terus berlanjut, maka akan dipastikan bahwa mahasiswa kita akan berpikir ulang untuk kuliah di beberapa prodi tertentu, terutama prodi-prodi yang tidak siap dengan mengatasi COVID-19 ini yang terjadi dalam masa waktu yang panjang. Prodi yang tidak siap, maksudnya tidak siap bagaimana pelayanan prima kepada mahasiswa. Pelayanan prima terutama dalam hal ini adalah fokus untuk memberikan perkuliahan yang berbasis IT yang baik. Ini tentu akan ditinggalkan oleh mahasiswa program studi yang hanya memberikan pelayanan akademik ala kadarnya. Dengan kata lain bahwa prodi tadi tidak siap untuk mengikuti zaman, gaya, style pembelajaran di masa COVID-19 ini. Di mana kita ketahui bahwa sistem pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memang tepat dan memang cocok sekali untuk di masa pandemi ini, di mana kita harus menghindari keramaian. Dan sistem daring ini sangat berkaitan, berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang baik. Dosen atau prodi yang mau bertahan, prodi yang mau tetap eksis, harus siap. Nah, bagaimana salah satunya agar kejenuhan mahasiswa atau merasa ruginya mahasiswa membayar UKT ini dapat dikurangi? Tentu ada beberapa solusi yang harus kita berikan. Di antaranya adalah solusi yang diberikan adalah bahwa prodi harus siap. Prodi harus siap dengan melaksanakan pelayanan prima yang baik untuk mahasiswa. Pelayanan prima di antaranya adalah salah satu yang terpenting adalah bagaimana tridharma perguruan tinggi yang dibebankan kepada dosen, baik itu mengajar, meneliti, mengabdi masyarakat, itu dikemas dengan baik dengan memanfaatkan teknologi informatika dan memanajemen isu dari tridharma perguruan tinggi tadi sehingga dapat dilihat, dibaca oleh dunia luar. Nah, di antaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Rado Institut Statistik Online. Di mana Rado Institut Statistik Online ini telah memanajemen, telah mengelola kegiatan yang fokus kepada tridharma perguruan tinggi ke dalam suatu website. Nah, dan website tersebut berisikan 100% video-video dari 5 item yang menggambarkan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bahan ajar, seluruh bahan ajar ini dalam video untuk beberapa mata kuliah, diikuti oleh praktikum juga disajikan dalam bentuk video, pengabdian masyarakat juga ditampilkan dalam bentuk video,
bedah riset artikel juga dilakukan dalam bentuk video, tanya jawab, terutama pembahasan soal-soal mata kuliah juga disajikan dalam bentuk video. Jadi kalau kita lihat tampilan websitenya itu, ini tergambar dari beberapa menu yang ada. Jadi kalau kita klik www.radoinstitute.com, maka tampilan ini akan muncul, di mana ada menu bahan ajar, menu praktikum, menu bedah riset, menu pengabdian, dan menu tanya jawab. Nah, ini merupakan suatu pelayanan prima dari seorang dosen untuk mengurangi risiko kejenuhan bagi mahasiswa dalam belajar secara daring, dan tentu saja ini sangat bermanfaat untuk mengurangi risiko bahwa terjadinya rasa rugi dari mahasiswa untuk membayar UKT diakibatkan pelayanan tadi tidak baik. Nah, melalui website ini, mahasiswa dapat belajar kapanpun, dimanapun. Bahkan untuk mengatasi gangguan internet, jaringan internet, mahasiswa dapat bersama-sama mendownload semua video lalu dapat diputar tanpa memerlukan jaringan internet. Ini merupakan bentuk pelayanan prima untuk mahasiswa yang mungkin dapat dijadikan sebagai model bagi kita semua bagaimana prodi ini dapat bertahan. Karena jika jika perkuliahan daring ini berlangsung dalam waktu yang lama, setahun atau 2 tahun lagi, itu dipastikan bahwa persoalan-persoalan berkurang atau hilangnya mahasiswa itu tidak bisa dielakkan. Nah, dengan adanya ini diharapkan bahwa mahasiswa dapat belajar santai dengan materi-materi yang diajarkan oleh dosen yang bersangkutan dan dapat digunakan oleh lembaga lain ataupun sesama dosen untuk saling share bahan pengajaran. Dengan adanya website yang berisikan seluruh video pengajaran, praktikum, tanya jawab, pengabdian masyarakat, dan bedah riset artikel, kita harapkan bahwa perkuliahan menggunakan sistem daring ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dipantau. Jadi kalau kita bayangkan bahwa seandainya Departemen Pendidikan, baik itu Departemen Pendidikan Tinggi maupun Departemen Agama yang memiliki institusi pendidikan tinggi, dapat menggunakan alamat website ini untuk mengkontrol, untuk mengevaluasi kinerja masing-masing dosen di bawah naungan mereka. Gitu. Ini merupakan suatu solusi yang terbaik yang dapat kita berikan, yaitu memberikan pelayanan prima untuk mahasiswa. Nah, solusi yang berikutnya adalah yang dapat kita tawarkan adalah dengan memberikan pengayaan materi. Materi tadi itu lebih aplikatif, terutama untuk prodi-prodi seperti prodi matematika atau statistika yang berkutat tentang mengenai rumus-rumus atau fungsi-fungsi matematis. Nah, jika perkuliahan itu masih fokus kepada gaya-gaya lama, tanpa adanya pembaruan, ditambah dengan kebosanan kuliah daring, tambah lagi bahan pengajaran ala kadarnya, dipastikan bahwa prodi-prodi yang dianggap rumit seperti ini akan ditinggalkan oleh peminatnya. Oleh sebab itu,
Di samping memberikan pelayanan prima tadi, membuat suatu website pembelajaran bagi tiap dosen yang berisikan video, juga materi-materi tadi kita kayakan. Kita fokus kepada aplikasi yang dapat diberikan kepada materi-materi tersebut. Contoh misalnya sebuah fungsi biasa dalam kebiasaan matematika ini mungkin hanya bisa dilihat dari sudut pandang bagaimana menurunkan, bagaimana mengintegralkan fungsi yang diberikan. Nah, tetapi jika lebih aplikatifnya itu ditonjolkan, maka fungsi yang sama itu juga kita dapat temukan. Dia dapat bercerita tentang berbagai hal di atas dunia ini. Fungsi yang sama, kalau kita lihat dari tradisi lama hanya berbicara turunan dan integral, maka akan diperkaya lagi dengan cerita fungsi tersebut dengan memasukkan unsur bercerita tentang pemodelan anginkah, pemodelan hujan, temperatur, pemodelan berbagai penyakit, dan pemodelan tsunami, dan lain-lain sebagainya. Bahkan fungsi yang sama itu dalam bidang informatika, terutama data mining, itu digunakan untuk beberapa hal, diantaranya pengelompokan atau klasifikasi. Dan di bidang psikologi pun ada suatu bagian yang disebut dengan psikometrik yang memang ini merupakan semi matematis. Di ekonomi dia sebut dengan ekonometrik yang juga muncul beberapa fungsi atau rumus matematis di dalamnya. Nah, kalau begitu, apa tawaran yang akan kita sampaikan gitu? Makanya kita tidak heran di beberapa universitas di dunia sering menggandeng beberapa prodi itu dengan memerger atau menggabungkan dengan seperti statistika dan ekonomi gitu. Matematika dan informatika itu hal yang biasa yang dilakukan adalah untuk menghilangkan kejenuhan dari pembelajaran yang hanya membahas rumus saja pada masa pandemi COVID-19 ini. Kalau dalam kelas mungkin tidak jadi masalah karena interaksi antara dosen dan mahasiswa akan dapat mencairkan kejenuhan, kerumitan rumus-rumus yang ada. Lain halnya kalau mahasiswa belajar menggunakan Android atau laptop. Dipastikan bahwa tidak bisa dipungkiri kejenuhan akan bentuk rumus-rumus ini akan datang secara otomatis. Tetapi jika pengayaan itu diberikan, rumus tadi akan difokuskan kepada hal yang lebih aplikatif seperti yang kita bahas, maka mungkin kejenuhan tadi akan dapat berkurang sedikit. Artinya bahwa mungkin prodi matematika mungkin kalau masih bergabung antara matematika dan statistika itu lebih bagus, bahwa bisa berkolaborasi untuk memikirkan bagaimana fungsi-fungsi ini dapat digabungkan antara cerita turunan dan cerita model. Tapi kalau dia terpisah antara matematika dan statistika, maka ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi matematika, bagaimana fungsi-fungsi ini pun dapat dikemas lagi dengan lebih aplikatif. Mungkin setelah belajar kalkulus 1, kalkulus 2,
ada kalkulus 3, ada kalkulus 4, mungkin seterusnya adalah aplikasi kalkulus. Mungkin keluar mata kuliah aplikasi kalkulus aplikatif. Bisa saja kalau mau. Kalau tidak, kita harus bersiap sedia bahwa akan ditinggalkan oleh peminat. Bisa saja, bisa terjadi. Sekarang sudah terbukti. Beberapa prodi sudah kehilangan atau turunnya peminat untuk mendaftar ulang. Jadi kalau begitu, matematika ini mungkin sudah mulai kembali berpikir bagaimana memunculkan mata kuliah yang lebih aplikatif. Oke. Juga untuk bidang statistik, saya rasa bidang statistik juga dapat melihat psikometrik ini merupakan teorinya banyak ke statistik, ekonometrik ini juga teorinya banyak dari teori statistik. Data mining juga teorinya banyak teori statistik. Artinya statistik dapat berkembang lagi dengan melihat peluang-peluang di bidang psikologi, di bidang ekonometri, di bidang informatika. Nah, bidang ketiga bidang ini, apakah psikometrik, ekonometrik, informatika, dan bidang data mining, itu dapat menjadi fokus kepada bidang statistik. Jadi kalau begitu, kalaulah hal ini dapat dilakukan dengan baik, tentu permasalahan-permasalahan dapat kita minimalisir, terutama permasalahan yang diakibatkan oleh rasa jenuh pada mahasiswa akibat bahan ajar ala kadarnya, dan juga teori-teori perkuliahan yang masih bersifat teoretikal, yang masih bersifat pembahasan rumus. Itu kalau kita terapkan hal seperti ini, baik kita gunakan pelayanan prima dan pengayaan materi tadi, insya Allah bahwa perkuliahan daring ini akan dapat kita hadapi bersama-sama dengan baik. Kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak ada suatu lembaga atau institusi pun yang berani memastikan bahwa kapan terakhirnya masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita lihat di beberapa negara maju pun buka tutup mengenai lockdown itu masih berlaku. Buka lockdown, naik lagi, tutup. Lockdown lagi. Buka lagi, naik lagi, tutup lagi. Nah, seperti itu akan terus terjadi. Nah, sampai kapan ini akan terjadi kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kita selalu berharap, kita selalu menyampaikan kepada program studi untuk siap, untuk mempersiapkan diri dengan terobosan-terobosan untuk bersama-sama kita menghadapi tantangan akan terjadinya pengurangan peminat dan mungkin bisa saja tutupnya program studi tersebut diakibatkan tidak adanya tidak adanya mahasiswa yang berminat dalam masa yang panjang. Mungkin pembahasan kuliah umum itu kita cukupkan sampai di sini. Selamat berkuliah bagi mahasiswa semua. Dan sekali lagi, mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, dan jauhi keramaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.